Kamu tahu, sahabat, di mata orang, aku punya segalanya. Suami yang mapan, rumah yang nyaman, hidup yang teratur. Tapi, ada satu rahasia gelap yang kusimpan rapat-rapat. Sebuah kesalahan yang, sumpah demi Tuhan, membuatku merasa seperti monster setiap kali aku menatap cermin. Aku jatuh ke dalam jurang yang seharusnya tidak pernah kusentuh. Jurang yang diciptakan oleh anak tiriku sendiri. Ya, anak tiriku. Sebelum kamu menghakimiku, tolong, dengarkan ceritaku sampai selesai. Aku butuh kamu tahu betapa menyiksanya semua ini. Tonton sampai akhir, dan beritahu aku, apa yang akan kamu lakukan jika kamu ada di posisiku? Namaku Riana. Usiaku sudah memasuki pertengahan 30-an, dan aku menikah dengan Bimo, suamiku, 4 tahun lalu. Ini pernikahan keduaku. Aku bertemu Bimo saat aku berada di titik terendah. Dia datang dengan paket lengkap, kemapanan, kehangatan, dan satu beban masa lalu yang harus kubawa. Seorang putra dari pernikahan pertamanya, Aksa. Awalnya, semua terasa indah. Bimo memberiku stabilitas yang kudamba. Dia adalah sosok yang baik, jujur, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Dia sering bepergian keluar kota karena pekerjaannya di bidang konstruksi. Tapi itu bukan masalah. Kami sudah punya rutinitas. Aku menjalankan rumah, mengelola butik kecilku online, dan tentu saja, mengurus Aksa. Aksa, dia baru kelas 1 SMA saat itu. Remaja yang canggung, pendiam, dan lebih suka menghabiskan waktu di kamar dengan headphone terpasang. Aku berusaha keras menjadi ibu tiri yang baik. Mengantar jemput, menyiapkan makanan kesukaannya, mendengarkan sedikit keluh kesahnya tentang tugas sekolah. Aku memperlakukannya seperti aku ingin ibuku memperlakukanku dulu. Penuh perhatian, tidak menghakimi. Aku pikir, sebatas itu saja. Seorang ibu yang tulus, dan seorang anak yang menghormati. Namun, di balik semua keindahan dan ketenangan yang Bimo tawarkan, ada satu hal yang tak bisa ia berikan, kehadiran emosional yang utuh. Bimo terlalu sibuk dengan dunianya, dengan proyek-proyeknya. Saat di rumah, ia seringkali lelah, atau asyik dengan ponselnya. Pelukan kami terasa seperti kewajiban, bukan kebutuhan. Obrolan kami seputar tagihan, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Aku sadar, rumah kami indah, tapi jiwa kami berjarak ribuan kilometer. Aku mulai merasa kosong, sangat kosong, sampai aku terkadang menangis tanpa suara di kamar mandi. Di usianya yang sudah matang, seorang wanita juga butuh merasa diinginkan, butuh merasa dilihat bukan hanya sebagai pengurus rumah atau partner bisnis suami. Inilah celah, sahabat, celah berbahaya yang kusembunyikan, yang kelak akan diisi oleh sesuatu yang sangat, sangat terlarang. Perubahan itu datang perlahan, seperti tetesan air yang mengikis batu. Aksa mulai beranjak dewasa. Badannya meninggi, suaranya berubah menjadi lebih berat, dan dia mulai terlihat rapi. Aku perhatikan dia lebih sering menyisir rambutnya, bahkan memakai sedikit parfum saat keluar kamar. Tentu saja, aku mengira itu hanya perubahan remaja biasa. Anak muda mencari jati diri. Tapi, ada yang aneh. Interaksi sehari-hari kami mulai diwarnai ketegangan yang tak terucapkan. Setiap kali aku berpapasan dengannya, entah itu di dapur mengambil air atau di ruang tamu, Aksa akan selalu menghindari kontak mata. Wajahnya yang dulunya pucat dan cuek, kini seringkali memerah mendadak. Ia akan tersentak kaget setiap aku menyapanya. Awalnya, aku geli. Ya ampun, Aksa, kamu sebegini canggungnya ya? Namun, kegelian itu perlahan berubah menjadi kecurigaan, lalu rasa tidak nyaman. Saat aku sibuk di dapur, aku akan menangkap bayangan di sudut mataku. Aksa. Ia berdiri agak jauh, pura-pura mencari sesuatu, tapi matanya tidak pernah tertuju pada ponselnya atau lemari piring. Matanya tertuju padaku, pada setiap gerakanku, pada pakaian santai yang kukenakan, pada rambutku yang kuikat asal-asalan. Saat aku menoleh, ia akan langsung menunduk, buru-buru pergi, atau terbatuk-batuk canggung. Ketidaknyamanan itu bercampur dengan rasa penasaran yang mematikan. Aku mulai memantulkan pandangannya. Saat aku berdandan, aku bertanya-tanya, apakah dia akan melihatku hari ini? Saat aku memilih pakaian, aku bertanya-tanya, apakah ini terlalu terbuka,
atau terlalu tertutup? Aku benci mengakuinya, sahabat, tapi secara tak sadar, aku mulai mencari pandangannya. Entah karena aku ingin memastikan kecurigaanku salah, atau entah karena apa. Pernah suatu malam, sekitar pukul 10 malam, Bimo sedang di balik papan. Aku baru selesai mencuci muka, hanya mengenakan daster sutra tipis. Aku keluar kamar untuk mengambil air di kulkas. Di ruang tengah, Aksa sedang minum dan menonton televisi. Saat ia menoleh, pandangannya langsung terpaku padaku. Wajahnya memucat, matanya membesar, dan ia diam, membeku di tempat. Untuk sepersekian detik yang terasa seperti 1 jam, kami saling menatap. Bukan tatapan polos anak ke ibu, tapi tatapan penuh sesuatu yang tak bisa kusebutkan. Itu adalah tatapan seorang pria. Jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru kembali ke kamar, mengunci pintu, dan bersandar di sana, mencoba menenangkan napasku. Pikiranku berkecamuk. Tidak, Riana, jangan pernah berpikiran buruk. Dia hanya anak kecil. Tapi, bagian diriku yang lain, bagian yang kesepian dan mendambakan perhatian, berbisik, dia tidak melihatmu sebagai ibu. Dia melihatmu sebagai wanita. Sejak malam itu, aku mulai membiarkan diriku larut dalam kebingungan. Aku berhenti mengenakan pakaian longgar di rumah. Aku lebih sering memakai pakaian yang sedikit memperlihatkan lekuk tubuhku. Itu gila, aku tahu. Suatu sore, Aksa sedang belajar di meja makan. Aku sengaja berjalan melewatinya dengan dress rumahan berwarna cerah. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu dia melihat. Tepat ketika aku sampai di kamar, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tante Riana terlihat sangat cantik hari ini. Pesan itu langsung dihapus kurang dari 5 detik kemudian. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku tahu itu Aksa. Dan aku, alih-alih marah atau takut, aku merasakan debar aneh di dada yang sudah lama mati rasa. Mereka bilang, hati seorang wanita adalah lautan penuh rahasia. Tapi hatiku adalah celah kecil yang menunggu untuk diisi. Dan Aksa, anak tiriku, mulai menancapkan pandangan yang seharusnya tak boleh ia miliki. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini berbahaya. Tapi, entah mengapa, pandangannya itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup lagi. Apa yang akan terjadi saat Bimo pergi keluar kota dan kami hanya berdua? Rahasia apa yang akan terungkap di tengah keheningan rumah ini? Sejak pesan singkat yang dihapus itu, segalanya berubah. Udara di rumah kami terasa lebih tebal, lebih menyesakan. Bimo? Dia tidak menyadari apapun. Dia hanya melihat kami sebagai istri dan anak yang rukun. Ah, indahnya kebodohan. Aku mulai mencari tahu tentang Aksa. Kenapa anak pendiam ini tiba-tiba menjadi begitu intens? Aku pura-pura bersih-bersih kamar Aksa saat dia sekolah. Dia memang rapi, tapi ada satu laci meja belajar yang terkunci. Aku tidak berani membukanya. Itu adalah batas etika terakhirku sebagai ibu tiri. Tapi, aku menemukan hal lain. Di bawah tumpukan bukunya, ada beberapa keping DVD. Bukan film perang, bukan action. Semuanya film drama romantis dari tahun 90-an dan awal 2000-an. Film-film dengan cerita yang berat, intens, dan selalu ada elemen cinta terlarang di dalamnya. Kamu tahu, sahabat, aku mulai mengerti. Aksa ini bukan anak nakal. Dia adalah anak yang kesepian dan sangat imajinatif. Dia menyalurkan semua energinya ke dalam fantasi, dan sialnya, aku yang menjadi pemeran utama dalam skenario liar di kepalanya. Aku merasakan gejolak aneh. Rasa kasihan, bercampur rasa takut, dan yang paling parah, rasa bangga. Ya, aku bangga. Dalam kehampaan hidupku bersama Bimo, setidaknya ada satu orang yang melihatku begitu istimewa, begitu memikat, sampai aku menjadi pusat dunianya, meski itu hanya fantasi terlarang. Di sisi lain, kekosongan dalam pernikahanku semakin menganga. Bimo pulang dari Balikpapan membawa setumpuk laporan, bukan bunga. Dia memberiku kartu kredit baru, bukan waktu berdua yang berkualitas. Malam itu, di kamar, aku mencoba mendekatinya. Kubelai tangannya. Aku bilang, "Mas, aku kangen kamu." Bimo hanya menjawab,
Sabar ya, sayang. Proyek ini harus selesai. Kamu tidur duluan saja. Aku keluar kamar, perih sekali rasanya. Aku berdiri di depan pintu kamar Aksa. Lampunya masih menyala. Aku mendengar samar-samar suara musik dari film klasik yang ia tonton. Tiba-tiba, ia membuka pintu. Ia terkejut melihatku. Kami hanya terpisah sejengkal. Aksa menatapku lama, tatapannya lelah, seolah ia baru saja bertarung dengan perasaannya sendiri. "Tante, kenapa belum tidur?" tanyanya, suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, lalu menunduk. "Tolong, jangan panggil aku tante saat kita hanya berdua," ujarku pelan, hampir berbisik. "Itu bukan permintaan. Itu adalah sebuah izin." Aksa terdiam. Dia tidak menutup pintu. Dia hanya membiarkanku berlalu. Tapi dia tahu, dan aku tahu, ada batas yang baru saja kugeser. Seminggu setelah kejadian pintu itu, Bimo harus pergi lagi, kali ini keluar pulau selama 4 hari. Saat dia menciumku di bandara, dia bilang, "Jaga diri, ya. Jaga Aksa juga." Oh, ironi yang kejam. Dia memintaku menjaga diri, padahal aku sedang berdiri di tepi jurang. Di rumah, atmosfer terasa tebal seperti kabut. Aksa dan aku menghindari satu sama lain sepanjang hari pertama. Kami makan dalam diam. Kami berada di ruang yang sama, tapi seolah terpisah oleh dinding kaca yang sangat tipis. Kami berdua menunggu siapa yang akan melanggar duluan. Aku menghabiskan sore di balkon, membaca majalah, tapi pikiranku melayang. Aku melihat ke dalam diri. Aku adalah wanita dewasa, aku yang harusnya mengendalikan situasi ini. Aku harus mengembalikannya ke batas ibu dan anak. Tapi mengapa tanganku tidak mampu melakukannya? Malam kedua, aku tidak bisa tidur. Pukul 1 dini hari, aku mendengar suara aneh dari kamar Aksa. Suara isakan tertahan, seperti orang yang sedang berjuang menahan tangisnya. Jantungku berdebar. Ada rasa khawatir, tapi ada juga rasa tarik-menarik yang tak bisa kutolak. Aku berjalan perlahan, langkahku senyap di atas lantai kayu. Pintu kamar Aksa tertutup, tapi tidak terkunci rapat. Aku mendorongnya sedikit. Kamarnya gelap, hanya diterangi cahaya laptop yang redup. Aksa duduk di tepi ranjang, punggungnya menghadap ke pintu. Aku melihatnya. Di tangannya, ia memegang selembar foto. Itu fotoku. Foto yang diambil Bimo saat kami berlibur di pantai tahun lalu. Aku mengenakan dress putih dan tertawa lepas. Aksa memandangi foto itu. Tangan kanannya menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Dia tidak menangis dengan keras, tapi itu jauh lebih menyakitkan. Tangisan keputusasaan. Aku melihat obsesinya, rasa sakitnya, dan perjuangan batinnya di malam sunyi itu. Ini bukan lagi soal fantasi remaja yang lucu. Ini adalah luka serius di jiwa anak yang kesepian. Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan keberanian itu, tapi aku masuk. Aku menutup pintu di belakangku. Suara klik kunci pintu yang pelan itu terdengar seperti ledakan di keheningan malam. Aksa tersentak kaget. Ia refleks menyembunyikan foto itu di belakang punggungnya. Dia menoleh. Matanya merah, basah, dan ia terlihat seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen. "Riana," suaranya tercekat. "Ia menggunakan namaku, bukan, Tante." Itu adalah penyerahan diri. Aku berjalan mendekat, cahaya laptop menerangi wajahku. Aku tidak marah. Aku hanya lelah. "Kenapa kamu harus menyembunyikannya?" tanyaku, suaraku lembut, tapi tegas. "Sembunyikan foto itu? Atau sembunyikan semua perasaanmu ini?" Aksa menunduk. Air mata kembali mengalir. Aku nggak bisa mengendalikannya. Aku mencoba, Riana. Tapi setiap aku melihatmu, setiap kali aku mendengar suaramu, ini sakit. Aku tahu aku salah. Aku anak Mas Bimo. Tapi aku nggak bisa. Dia meletakkan foto itu di tempat tidur dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku berdiri di sana, menatapnya. Aku seharusnya marah, berteriak, memarahinya karena merusak batas etika keluarga. Tapi yang kurasakan hanyalah gelombang kehangatan yang asing. Kehangatan dari melihat seseorang yang benar-benar jujur pada perasaannya,
Betapapun kelam dan terlarangnya perasaan itu. Kehangatan yang tidak pernah kurasakan dari suamiku. Aku tidak memarahinya. Aku tidak menghakiminya. Aku hanya duduk di sampingnya, di tepi ranjang. "Tolong, jangan menangis," kataku, suaraku hampir tidak terdengar. Aku membiarkan keheningan mengambil alih. Dan di tengah keheningan yang mematikan itu, sebuah batas moral yang kami pertahankan mati-matian, perlahan mulai runtuh. Duduk di tepi ranjangnya, aku tahu aku sedang bermain api. Dia memberiku pengakuan paling berbahaya yang pernah kudengar, dan aku meresponsnya dengan kelembutan, bukan kemarahan. Itu bukan naluri keibuan. Itu adalah naluri wanita yang sangat kesepian. Kami berdua berdiri di ambang pintu gelap, dan kini, aku yang memegang kuncinya. Apa yang akan terjadi setelah pengakuan itu? Bagaimana kehampaan emosionalku menuntunku pada sebuah pelanggaran batas moral yang tak terbayangkan? Ikuti kelanjutannya. Aku tidak tahu berapa lama kami duduk di sana dalam keheningan. Mungkin hanya 5 menit, tapi rasanya seperti aku menjalani seluruh kehidupan kedua. Aku duduk di ranjang anak tiriku, setelah mendengar pengakuan cintanya yang terlarang. Dan aku, alih-alih memberinya pelajaran moral, aku memberinya validasi. Aku hanya mengulurkan tangan. "Aksa, lihat aku," kataku. Ketika ia mendongak, matanya yang basah mencari jawabanku. Saat itulah aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak memeluknya seperti seorang ibu. Aku memeluknya seperti seseorang yang juga sangat membutuhkan kehangatan, yang sudah lama tidak merasa terisi. Pelukan itu bukan pelukan yang polos. Itu adalah pelukan yang membawa beban kekosongan emosionalku selama bertahun-tahun dalam pernikahan yang hampa. Aksa memelukku erat, sangat erat, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Dan aku menemukan kedamaian yang aneh dalam pelukannya yang putus asa. Selama momen itu, batas, ibu, dan anak benar-benar runtuh, tergantikan oleh 2 jiwa yang kesepian, yang secara gelap menemukan tempat berlindung satu sama lain. Kami tidak berbicara tentang cinta terlarang. Kami berbicara tentang rasa dilihat. Dia melepaskan pelukan itu, tapi tangannya menggenggam tanganku. "Aku tahu ini salah," bisiknya. Wajahnya kini terlihat lega tapi juga ketakutan. "Tapi, aku enggak sendirian lagi." Kata-kata itu menghantamku. Enggak sendirian lagi. Dia merasa memiliki partner in crime untuk rasa sakitnya. Dan akulah partner itu. Di saat itulah, aku sadar kami sudah melangkah terlalu jauh. Kami bukan lagi di zona abu-abu. Kami sudah berada di zona merah yang menyala. Begitu aku kembali ke kamarku, penyesalan itu datang menghantamku seperti ombak pasang. Aku mengunci pintu dan langsung menuju cermin. Siapa wanita yang baru saja melakukan itu? Aku melihat pantulan diriku yang seharusnya seorang istri, seorang ibu tiri yang bertanggung jawab. Tapi yang kulihat adalah pengkhianat. Kelegaan yang kurasakan sesaat di kamar Aksa langsung menguap, digantikan oleh rasa mual dan kengerian. Bimo sudah mempercayakan anak semata wayangnya kepadaku. Dan aku baru saja menggunakan kelemahan seorang remaja yang sedang bergumul dengan obsesi pertamanya untuk mengisi kekosongan emosional dalam diriku. Aku menangis, sahabat. Menangis tanpa suara di bantal agar Aksa tidak mendengarnya. Aku marah pada diriku sendiri. Marah pada Bimo yang membuatku merasa tak terlihat. Tapi yang paling kubenci, aku marah pada Aksa, karena kehadirannya yang tanpa sadar menarikku ke dalam kegelapan. Esok harinya, pagi-pagi sekali, aku memasak sarapan seperti biasa. Aku berusaha sekuat tenaga bersikap normal, seperti tidak ada yang terjadi. Tapi saat Aksa turun, aku tidak berani menatapnya. Dia duduk di meja makan. Keheningan itu mencekik. Aku menyajikan nasi goreng. Aksa hanya memandang piringnya. "Riana," panggilnya pelan. Aku terkesiap. Aku minta maaf. Aku enggak bermaksud. Aku memotongnya cepat. Mataku masih terpaku pada kompor. "Jangan bicarakan itu. Anggap saja tidak pernah terjadi. Kamu makan, lalu berangkat sekolah." Aksa tidak membantah. Tapi aku tahu, dari caranya memegang garpu, bahwa kami berdua tahu. Sesuatu telah terjadi,
dan tidak mungkin berpura-pura melupakannya. Selama Bimo di luar kota, hari-hari kami terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Kami berdua sangat hati-hati, tapi energi tegang itu ada di mana-mana. Saat kami berpapasan, ada kode rahasia di mata kami. Rasa bersalah, penyesalan, tapi juga tarikan yang kuat. Aku mencoba untuk menjaga jarak, selalu mencari alasan untuk berada di ruangan lain. Tapi Aksa, dia mulai lebih berani. Saat aku sedang mencuci piring, dia berdiri di ambang pintu dapur, hanya melihat. Ketika aku mengambil jemuran, dia akan berjalan mendekat, pura-pura menyiram tanaman, tapi tubuhnya sangat dekat denganku. Kedekatan fisik yang tidak perlu, yang melanggar zona nyaman seorang ibu tiri. Itu adalah ujian. Ujian bagi kendali diriku. Aku tahu dia sedang mengujiku, apakah batas itu benar-benar runtuh, atau hanya sesaat. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Malam sebelum Bimo pulang, aku duduk di ruang tamu, mencoba menyelesaikan laporan butik. Aksa datang, duduk di sofa yang sama, agak jauh. Dia mengeluarkan ponselnya, tapi aku tahu dia tidak fokus. Aku nggak tahu gimana caranya berhenti memikirkan ini, katanya tiba-tiba, suaranya pelan dan putus asa. Aku memejamkan mata. Kita harus berhenti, Aksa. Kita tidak bisa menghancurkan keluarga ini. Kita sudah keterlaluan. Dia menoleh ke arahku, matanya memancarkan kesedihan. Tapi, kita sudah jauh, Riana. Tidak ada tombol undo. Lalu, Aksa berdiri. Dia tidak mendekatiku. Dia hanya berjalan ke arah meja, mengambil kunci motornya, dan berkata, "Aku keluar sebentar." Tepat sebelum dia menyentuh pintu depan, dia menoleh padaku. "Apapun yang terjadi, aku cuma ingin kamu tahu. Malam itu, aku merasa benar-benar tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama." Kalimat itu bukan ancaman, tapi pengait emosional yang membuatku terperangkap. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menghilang, tahu bahwa benang rahasia telah terjalin dan sangat sulit diputuskan. Aku merasa marah, sedih, dan ngeri, tapi di sudut hatiku, aku tahu, kedamaian yang ia rasakan, aku juga merasakannya. Setiap rahasia yang tersembunyi akan mencari jalannya untuk keluar. Aku tahu kami sudah melewati batas. Batas itu hancur bukan karena gairah, tapi karena kebutuhan emosional yang sama-sama hampa. Dan kini, penyesalan yang kubawa ini jauh lebih berat daripada kebahagiaan sesaat itu. Bagaimana aku bisa menatap wajah Bimo, suamiku yang jujur, setelah semua ini? Bimo akan segera pulang. Apakah rahasia ini akan terbongkar? Bagaimana kami akan mempertahankan topeng keluarga bahagia ini? Dan keputusan besar apa yang harus kuambil? Hari kepulangan Bimo adalah hari yang paling kubenci. Aku harus mengenakan topeng tebal. Topeng, istri bahagia, yang merindukan suaminya. Aku harus meyakinkan Bimo, Aksa, dan yang paling sulit, meyakinkan diriku sendiri, bahwa semuanya normal. Bimo masuk dengan senyum lebarnya, memelukku erat. "Sayang, aku kangen banget," katanya. Pelukannya terasa asing di tubuhku. Awalnya, pelukan itu adalah tempat berlindungku, tapi sekarang, rasanya seperti penjara yang sempit. Aku membalas pelukannya, tapi hatiku dingin. Aku mencium aroma parfumnya, dan aku merasakan mual. Lalu, dia memeluk Aksa. Aksa, si pemuda yang baru saja berbagi kehangatan terlarang denganku, memeluk ayahnya dengan sangat normal. Aksa memang pandai berakting. Kami duduk di meja makan masakan kesukaan Bimo. 3 orang di meja itu, tapi ada satu hantu yang ikut makan bersama kami. Rahasia yang baru saja kami ciptakan. Bimo bercerita tentang proyeknya, tentang rekan kerjanya. Aku mendengarkan, tertawa di waktu yang tepat, dan menanyakan hal-hal yang menunjukkan bahwa aku adalah istri yang perhatian. Tapi, setiap kali aku menatap Bimo, aku merasakan siksaan yang pedih. Dia pria baik, polos, dan aku baru saja mengkhianatinya dengan cara yang paling kotor. Lalu, Bimo menoleh pada Aksa. "Aksa, kamu nggak apa-apa kan di rumah sama Riana? Riana jagain kamu, kan?" Jantungku seperti jatuh ke lantai. Aksa menatapku sekilas, tatapan yang mengandung segala penyesalan dan pengakuan, lalu menatap ayahnya. "Aku baik-baik aja.
Yah, Tante Riana sangat perhatian. Dia masakin aku terus, dan dia bantu aku belajar juga. Pernyataan Aksa, yang seharusnya melegakan, justru membuatku semakin hancur. Dia memanggilku, Tante Riana, dengan penekanan, mengembalikanku ke batasan yang seharusnya. Itu adalah semacam hukuman darinya. Hukuman untuk kami berdua, bahwa kami harus kembali ke peran masing-masing, meskipun kami tahu itu palsu. Drama keluarga bahagia ini berjalan 2 hari. Aku tidur di samping suamiku, tapi pikiranku di kamar sebelah. Aku mencoba memulihkan pernikahanku, mencoba mengisi kekosongan itu kembali dengan Bimo. Tapi rasanya seperti mencoba mengisi air ke keranjang. Di malam kedua Bimo di rumah, saat kami sedang menonton TV, tiba-tiba Bimo mematikan TV dan menatapku serius. Aku panik, mengira dia tahu tentang Aksa. Sayang, ada sesuatu yang harus aku kasih tahu, katanya, suaranya pelan dan ragu. Aku menahan napas. Ya Tuhan, apakah ini karma? Aku mengira dia akan mengatakan dia tahu tentang Aksa. Ternyata, jauh lebih buruk. Aku minta maaf. RI. Proyek di luar kota ini sangat berat. Aku sering merasa kesepian. Aku butuh seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesahku. Seseorang yang bisa mengerti beban pekerjaanku. Dan, aku dekat dengan seorang rekan kerjaku di Balikpapan. Namanya Sari. Bimo berselingkuh. Dunia terasa berhenti. Air mata yang seharusnya tumpah karena sakit hati, malah tumpah karena histeria. Bukan karena dia mengkhianatiku, tapi karena ironi yang kejam dari situasi ini. Aku, yang baru saja mengkhianatinya dengan anak kandungnya, kini dikhianati olehnya. Apa? Kamu? Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Bimo terlihat menyesal, memohon ampun. Dia bilang itu hanya teman curhat, tapi lama-lama menjadi keintiman emosional. Dia mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan karena terlalu sibuk dengan butik, RI. Aku merasa dilihat olehnya, akunya, persis kata-kata yang kurasakan tentang Aksa. Aku lari ke kamar mandi dan mengunci diri. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku marah pada Bimo, tapi aku tidak punya hak untuk marah. Aku sama-sama kotor dengannya. Kami berdua, suami istri ini, sama-sama mencari validasi dan kehangatan di luar pernikahan. Dan ironisnya, Bimo melakukannya dengan orang asing, dan aku dengan anaknya sendiri. Aku duduk di lantai dingin, merenungkan. Apakah Aksa dan aku adalah akibat dari kegagalan pernikahan ini? Apakah kehampaan Bimo sama dengan kehampaanku, yang tanpa sadar diisi oleh orang lain? Di momen itu, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku harus mengakhirinya. Tidak peduli bagaimanapun hasilnya, aku tidak bisa melanjutkan sandiwara ini. Aksa harus diselamatkan dari kegelapan ini, dan aku harus jujur pada diriku sendiri, bahkan jika itu berarti kehancuran. Aku keluar kamar mandi. Bimo duduk di ranjang, menatapku dengan mata penuh harap. Aku tidak berteriak atau menangis. Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Aku mau kamu pergi dari rumah ini, Mas, kataku, suaraku tenang dan mematikan. Aku tidak bilang aku memaafkan. Aku hanya bilang, kita berdua harus berhenti saling menghancurkan. Kita sama-sama punya rahasia, Mas. Dan aku tidak mau rahasia ini merusak Aksa. Jangan tanya rahasia apa. Cukup tahu saja, bahwa kehancuran ini bukan hanya salahmu, tapi juga salahku. Bimo terkejut, tapi dia melihat ketegasan di mataku. Dia mengangguk pasrah. Malam itu juga, Bimo pergi. Rumah kembali sunyi. Hanya ada aku, Aksa, dan 2 rahasia yang saling meniadakan. Mereka bilang, karma itu nyata. Tapi karma apa ini? Aku dihancurkan oleh kebohongan suamiku, di saat aku sedang membangun kebohongan yang jauh lebih besar. Aku menyuruhnya pergi, bukan karena aku suci, tapi karena aku takut. Takut rahasia kami terbongkar dan menghancurkan Aksa seutuhnya. Kini, rumah ini sunyi. Tapi keheningan ini terasa jauh lebih berat daripada pertengkaran. Apa yang harus kulakukan pada Aksa, anak yang kini terikat oleh rahasia ini? Bimo pergi. Rumah kami hancur. Tapi, anehnya, aku merasa lega. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan kami,
Meskipun didasari oleh kebohongan besar dari kedua belah pihak, adalah satu-satunya jalan keluar. Malam itu, setelah Bimo benar-benar pergi, aku memanggil Aksa. Ini harus selesai. Aku harus mengakhiri kegilaan ini, demi dia. Aksa menatapku, matanya memancarkan campuran ketakutan dan harapan. Dia mengira, dengan perginya Bimo, ikatan terlarang kami akan mendapat lampu hijau. Aku harus memadamkan harapan itu. Aksa, kataku, menatapnya lurus. Ayahmu sudah pergi. Aku minta maaf. Kita nggak bisa kayak gini lagi. Dia mengerutkan dahi. Kayak gini gimana, Riana? Bukannya ini kesempatan kita? Ayah yang bersalah. Dia. Aku memotongnya. Ayahmu memang bersalah. Tapi, kamu pikir aku suci? Kita berdua sama-sama salah. Aksa. Aku bersalah karena aku membiarkan kehampaan di hatiku diisi olehmu, yang seharusnya adalah anakku. Dan kamu bersalah karena kamu mengejar fantasi yang merusak. Aku harus menjadi jahat, agar dia selamat. Dengarkan aku baik-baik. Lanjutku, suaraku bergetar tapi nadaku tidak berubah. Malam itu, saat kamu menangis dan memelukku, itu adalah kesalahan besar yang lahir dari keputusasaan. Itu bukan cinta, Aksa. Itu adalah kecanduan emosional. Aku butuh merasa diinginkan, dan kamu butuh merasa didengar. Kita saling mengisi racun, bukan kebahagiaan. Aksa bangkit. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah dan sakit hati. Kamu bohong. Kamu juga merasakannya. Jangan jadi pengecut. Kalau kamu ingin kembali ke peran ibu tiri, kenapa kamu malah membiarkan itu terjadi? Dia benar. Aku memang pengecut. Aku berdiri, air mata mulai mengalir di pipiku. Iya, Aksa, aku pengecut. Aku minta maaf. Aku ibu tiri yang gagal, aku istri yang buruk. Tapi, kamu harus percaya ini. Aku sayang padamu, sebagai anak, sebagai manusia yang harus kuselamatkan. Kamu masih punya masa depan yang panjang. Kamu pantas mendapatkan cinta yang benar, bukan rahasia gelap ini. Aku berjalan ke lemari, mengambil sebuah amplop tebal. Aku sudah siapkan ini. Tabunganmu, untuk biaya kuliahmu. Aku akan menjual butik ini dan rumah ini. Aku akan kembali ke kota asalku. Kamu tinggal di sini sampai urusan sekolahmu selesai. Dan setelah itu, kamu harus melanjutkan hidupmu. Tanpa aku. Tanpa ayahmu yang juga sudah punya jalan lain. Aksa terdiam. Matanya memandang amplop itu, lalu menatapku, tatapan yang kini penuh kehilangan yang hakiki. Kita akhiri ini, Aksa, bisikku. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sudah terlalu jauh, dan satu-satunya jalan kembali adalah berpisah sepenuhnya. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari terberat. Kami hidup seperti orang asing di rumah yang sama. Aksa tidak lagi mencuri pandang. Dia hanya menunduk. Dia menyadari konsekuensi dari aksinya. Aku mengurus perceraian dengan Bimo. Dia tidak menuntut apa-apa. Mungkin karena rasa bersalahnya yang sama besar. Kami berdua, pada akhirnya, hanya dua orang dewasa yang gagal. Beberapa bulan kemudian, aku pindah. Aksa hanya mengantar sampai teras. Dia tidak memelukku. Dia hanya berkata, "Hati-hati, Riana." Dia tidak lagi memanggilku tante, tapi juga tidak menggunakan namaku dengan cara yang akrab. Hanya Riana, sebutan yang netral, seolah kami adalah dua orang asing yang kebetulan pernah berbagi rumah. Inilah akhir dari kisahku, sahabat. Sebuah tragedi yang lahir dari kehampaan. Aku belajar bahwa kekosongan emosional adalah jurang yang sangat berbahaya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan dari pasangan yang sah, kita akan mencari validasi di tempat yang paling tidak terduga, dan seringkali, paling menghancurkan. Jangan pernah biarkan kehampaan itu berlarut-larut. Komunikasikanlah dengan pasanganmu, atau beranilah mengambil keputusan untuk berpisah secara terhormat, sebelum kamu nekat mencari kehangatan di luar batas moral. Karena satu langkah kecil ke zona terlarang, akan menjeratmu dalam penyesalan seumur hidup. Menyelamatkan diri sendiri itu penting. Bahkan jika harus menghancurkan fondasi yang sudah ada. Karena sebuah fondasi yang dibangun di atas kebohongan dan kekosongan,
cepat atau lambat pasti akan runtuh. Bagaimana menurutmu, sahabat? Apakah keputusanku untuk meninggalkan Aksa adalah hal yang benar? Atau aku hanya lari dari tanggung jawabku? Tuliskan komentarmu di bawah. Aku ingin tahu, kalau kamu adalah Riana, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan keluarga ini? Jangan lupa like video ini jika kamu merasa tersentuh, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Tante Riana untuk kisah-kisah refleksi hidup dan drama keluarga lainnya yang menguras emosi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Aku berdiri di sini, seorang wanita yang kehilangan suami karena pengkhianatan, dan hampir kehilangan dirinya sendiri karena kebohongan yang jauh lebih besar. Semua ini dimulai karena aku merasa tidak dilihat. Jika ada satu hal yang bisa kupesankan, jadilah cahaya untuk dirimu sendiri. Jangan pernah bergantung pada orang lain untuk mengisi kekosonganmu, apalagi menggunakan kepolosan atau kelemahan orang lain untuk kebahagiaan sesaat. Karena kebahagiaan yang terlarang tidak akan pernah membawa kedamaian. Ia hanya meninggalkan bekas luka yang tak akan pernah bisa hilang.